PSSI genap berusia 95 tahun. Sudah cukup tua untuk seusianya. Berjalan setengah abad, PSSI tentu menyisakan masih banyak PR di pengurusannya. Kira-kira sudah muncul banyak pertanyaan seperti apakah PSSI sudah mulai berbenah atau cuman ganti casingnya aja? Kembali lagi di Ruang Pandit, ruang diskusi redaksi Pandit Football. Oke, sekarang kita kembali lagi di Ruang Pandit, ruang diskusi redaksi Pandit Football. Nah, kita sekarang gua kembali lagi pokoknya bersama gua host ya Muhammad Farhan Yazid, dan sekarang gue ditemanin sama Mas Rifki Erlanda. Ya, apa kabar Jid? Apa kabar? Alhamdulillah Mas. Ini kayaknya kita harus ganti nama deh, jangan Ruang Pandit jadi Sofa Pandit. Waduh, Sofa bener ya. Kayak harus mulai ganti nama atau ganti set sebenarnya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita buat Ruang Pandit ini jadi ruang lah buat teman-teman juga nanti misalnya mau bahas tentang sepak bola atau mengeluarkan unek-uneknya tentang kritis tentang sepak bola, itu kita sebenarnya open aja ya. Jadi bukan cuma kita aja berdua, tapi untuk sekarang ini jadi kita Pandit Football ini mempersiapkan atau membuat Ruang Pandit ini untuk bahan diskusi bersama lah gitu ya. Itu dia, buat bahan diskusi nggak cuma sepak bola Indonesia tapi sepak bola Eropa dan luar negeri lainnya. Betul sih. Oke, waduh ini hari Senin ya kita take shooting ya. Yeah. Kayak maaf banget nih Mas, aku bawa tema diskusi yang agak berat. Kenapa tuh? Apa tuh? 95 tahun PSSI yang kita tahu sebenarnya masih banyak PR. Oke. Tapi kalau menurut Mas Rifki, setahun ke belakang kira-kira ada gak sih yang bisa diapresiasi dari pencapaiannya federasi atau sepak bola Indonesia? Oke, ini jadi misalnya tadi Yazid bilang benar ya bahwa PSSI ini baru berulang tahun ke 95, itu 5 tahun lagi udah 100 tahun. Nah itu dia. Tapi kalau kita melihat tentu setiap, ini gue udah gak tahu ya udah keberapa kali ganti kepengurusan ya. Ya. Kan biasanya 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Bahkan di era-era sebelumnya ada kasus dualisme lah atau PSSI di ban lah gitu kan, itu hadirnya PSSI itu selalu menimbulkan perdebatan atau polemik atau cerita menarik lah sebenarnya gitu. Apalagi PSSI itu menjadi organisasi bukan paling mewah, paling diincar mungkin ya oleh politik-politik di luar sana gitu untuk membangkitkan atau menaikkan namanya, karena ini banget PSSI itu lahan banget sebenarnya. Seksi banget ya. Seksi banget gitu kan, karena ya beberapa ketua PSSI yang kemarin-kemarin kan setelah PSSI nyalon. Ya kan, ada yang jadi gubernur, bahkan yang sebelum era sekarang juga nyalonin gubernur tapi nggak jadi gitu kan. Itu kan jadi seksi banget. Tapi kalau misalnya ditanya tadi PSSI mengalami perubahan, ada nggak sih perubahan positif yang diraih atau dilakukan lah? Yang menurut gue sih setiap kepengurusan tuh selalu ada hal positif yang bisa diambil gitu, yang telah berubah. Tapi seperti yang kita buat ya grafisnya, hal positif satu ya paling cuma 1-2, tapi di bawah itu banyak banget gitu kan. Hal-hal negatif yang belum berubah atau belum dilakukan perubahan oleh kepengurusan PSSI gitu. Kalau misalnya lu nanya 1 tahun kemarin, ya mungkin yang paling menonjol kan timnas kita sekarang gitu ya. Yang sekarang lolos sampai ronde ketiga itu untuk pertama kalinya, walaupun ya dalam sejarah kita pernah bermain di Piala Dunia tahun 58 atau gitu ya. Tapi Belanda ya. Ya, tapi kalau misalnya dibilang ada perubahan, oke lah, timnas kita sekarang bisa bersaing di panggung dunia ya, apalagi sebelumnya di era kepelatihan sebelumnya kan kita di Piala Asia lolos sampai 8 besar, Piala Asia U23 sampai semifinal gitu kan. Terus 3 kelompok umur kita lolos semua ke Piala Asia untuk selanjutnya gitu kan, tinggal nanti Piala U23 sama senior. Jadi kalau menurut gue sih ya mungkin yang bisa dibilang hal positifnya baru itu ya. Gitu sih. Berarti masih timnas ya? Soal timnas ya timnas. Kebanyakan ya. Tapi kalau menurutku sih ada satu di Liga ya. Boleh. Penggunaan VAR Liga 1 Oh itu. oke, iya betul. Paling enggak waktu aku ikut
apa ya, kayak media waktu itu di PSSI gitu, media buat yang kursus kayak bukan kursus. Bukan di hotel ya? Yang di hotel bukan? Bukan. Bukan di hotel. bukan itu pandit khusus. Ya. Ya jadi kayak semacam ngasih tahu lah bahwa evaluasi wasit itu dilakukan gitu. Nah dari situ memang instruktur wasit dari Jepang ini, si wakil komite wasit ini, dia ngasih tahu bahwa VAR ini sangat bermanfaat gitu, sangat membantu kinerja wasit. Karena masih banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan yang akhirnya bisa dibantu VAR lah, jadi dikoreksi VAR segala macam. Nah dia juga di situ ya akhirnya memang ngasih tahu bahwa VAR ini ya cukup bagus lah buat Liga 1, tapi kayaknya ke bawahnya butuh banget nih. Liga 2 dan seterusnya kayaknya juga butuh banget karena masih banyak banget kejadian-kejadian dan juga kontroversi yang terjadi gitu di liga. Nah paling memang dari situ sih, cuman tetap aja walaupun ada VAR, itu kan instruktur wasitnya kan ngomong kan, walaupun ada VAR, kinerja wasit dan kualitas wasit tetap masih harus diperbaiki karena ya itu masih banyak banget yang dibantu VAR gitu keputusannya, bukan bagus dari wasitnya gitu. Oke, itu berarti soal kompetisi ya, soal kompetisi. Oke, ya menurut gue sih dengan adanya VAR musim ini dalam tanda kutip sedikit membantu ya, tapi tidak secara keseluruhan kalau kita dibandingkan dengan liga-liga top Eropa di luar sana yang menggunakan VAR gitu, karena beberapa keputusan masih dalam tanda kutip masih belum sesuai dengan regulasinya lah. Nah itu bisa jadi pembenahan buat PSSI atau PT LIB untuk kedepannya untuk lebih fokus meningkatkan kualitas VAR dan juga wasitnya gitu. SDM-nya gitu, bisa dirubah gitu. Soalnya memang kalau di VAR yang ada di Indonesia ini memang masih terlalu bergantung sama video-video yang ada di broadcasting gitu loh. Jadi belum ada insight-insight yang dari stadion insight-insight lain gitu, dari angle kamera lain gitu. Jadi memang beberapa keputusan juga akhirnya agak rancu juga karena ya itu tadi angle kameranya kurang bagus. Ya jadi melihatnya cuman dari siaran ulang. Siaran ulang sebenarnya itu aja sih. Cuman dibilang VAR ya. Ya tapi dengan adanya VAR ya itu salah satu bukan keberhasilan, ada perubahan yang dilakukan PSSI dan PT LIB. Sekarang itu patut diapresiasi, tapi masih banyak hal yang harus dibenahi lah untuk penggunaan VAR ini. Selain itu mungkin Zid, ya gue bisa nambahin juga salah satu kelebihan atau prestasi lah yang bisa diraih ya. Kemarin kan timnas U17 kita lolos ke Piala Dunia ya, tapi meskipun dengan mereka lolos dengan karena ada sedikit perubahan format kan. Kalau di era sebelumnya kan cuma sama semifinalis Piala Asia U17 yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi untuk di tahun sekarang, di tahun 2025 ini itu 18 udah lolos karena jumlah pesertanya itu kan bertambah banyak gitu. Tapi ya itu salah satu prestasi yang patut diapresiasi juga gitu kan. Betul. Apalagi di 3 penyisian timnas U17 bermain sangat baik di asuhan Coach Nova ya. Meskipun di babak selanjutnya babak belur oleh Korea Utara dengan 6 gol, itu di luar ekspektasi kita, di luar dugaan gue juga sih bisa kalah sebesar itu. Tapi itu salah satu prestasi yang bisa kita apresiasi sih menurut gue. Iya, mungkin dari kekalahan itu juga bisa jadi modal evaluasi tim kepelatihan dan juga pemain buat tampil di Piala Dunia nanti. Iya. Ya udah dulu apresiasi dan puji-pujinya. Berarti cukup segitu doang nih? Udah kayaknya segitu doang. Belum ada lagi kayaknya yang bisa dipuji dan diapresiasi selain timnas dan tadi juga itu soal VAR ya. Soal VAR gitu. Nah lanjut langsung kita ke PR-PR-nya nih. Oke, gimana aja? Sebenarnya yang paling aku sorot ya, ditiadakannya Piala Indonesia dan belum bergulirnya Liga Putri, Liga 1 Putri. Nah kalau Piala Indonesia sebenarnya kalau yang aku baca Ferry Paulus tuh ngomong mereka tuh dari PSSI dan PT LIB pengennya sih memperbaiki kualitas liganya dulu gitu. Baru nanti kalau misalnya udah bagus baru ada Piala Indonesia gitu kalau dari Ferry Paulus. Nah kalau buat Liga Putri sebenarnya kan awal-awal itu Erick Thohir bilangnya 2026 bakal diadain. Berita terbaru diundur jadi 2027 gitu. Dan formatnya juga ya yang menurut kayak kabar burung yang gue dengar ini katanya bukan tim Liga 1 yang ikut gitu. Jadi ya kan sebenarnya di Indonesia tuh
sepengalaman gua banyak akademi atau SSB klub yang khusus untuk sepak bola putri ya, untuk jadi pure itu latihannya, pelatihnya, terus itu untuk sepak bola putri. Tapi yang dengan kita bahas kompetisi Liga 1 putri, ya menurut gua oke lah dengan sistem kartu, karena kemampuan finansial klub kita itu masih belum kuat ya untuk memiliki semua usia. Maksudnya untuk semua inilah, semua kategori lah. Untuk sepak bola putra aja sekarang tim-tim Liga Indonesia lagi kesulitan untuk membayar gajinya. Bener, gitu kan. Bukannya di Liga 1, Liga 2. Kemarin gue baru dengar bahwa Persewar tuh yang klubnya Yanto Basna sama pelatihnya si Ifak Dalam itu satu musim mereka belum digaji. Terus kemarin juga PSIS gitu kan, beberapa pemain asingnya memutuskan kontraknya karena belum digaji beberapa bulan. Jadi menurut gue kalau emang mau diundur lagi sampai 2027, coba dipikirkan lagi lah bergulirnya Liga 1 Putri ini. Kalau emang mau diambil pesertanya bukan dari Liga 1, harus diperhatikan juga nih klub-klub atau SSB, klub-klub Liga Putri di Indonesia itu kan banyak sebenarnya. Nah itu kemampuan finansial juga harus disupport juga nih sama PSSI. Jadi PSSI dan PT LIB bukan hanya menggelar kompetisi aja gitu. Apalagi ini kan baru mulai lagi Liga kompetisi putri. Terakhir kan waktu zamannya 2019 apa 2018 lah, waktu itu namanya gue lupa Liga Pertiwi apa gitu yang waktu disiarin sama Mola. Sekarang tuh sebenarnya sih udah jalan Piala Pertiwi nih namanya, di tiap regional namanya Piala Pertiwi. Tapi kan itu balik lagi ke bagaimana kedepannya PSSI bisa mengakomodir semua. Benar. Gitu kan. Nah itu sih. Apalagi kan sekarang timnas putrinya udah sering digodok tuh sama PSSI, ya kan? Udah sering digodok sama PSSI dengan beberapa TC ke luar negeri, terus ikuti beberapa pertandingan, ikuti kompetisi juga. Nah itu langkah baik, tapi tetap aja liganya itu harus ada, karena ya gimana seorang pelatih timnas nasional bisa mendapatkan pemainnya kalau tidak ada kompetisi gitu. Nah, begitu juga pemainnya gimana mau berkembang kalau nggak ada kompetisi. Iya betul, gitu sih. Harus dilihat itu juga sih. Jadi. Oke, itu kalau dari Liga Putri sih itu ya sebenarnya. Kalau Piala Indonesia, nah ini yang agak aku bingung juga ya sebenarnya, yang sedikit aku bingung karena Piala Presiden katanya bakal ada. Nah itu. Tapi Piala Indonesia ini nggak ada gitu. Terakhir 2019 PSM juara. Ini kan perlu diketahui juga oleh publik ini. Kenapa sih Piala Indonesia itu tidak digelar? Dan terus apakah tidak ada sponsor yang tertarik? Gua rasa sih nggak mungkin ya kalau misalnya tidak ada sponsor yang tertarik. Atau dari kasusnya Kanjuruhan kemarin, nah itu jadi dalam tanda kutip takut ya. Ya maksudnya sponsor untuk masuk ke situ gitu. Apalagi Piala Indonesia diikutin semua. Iya betul, dari tim liga divisi gitu kan. Iya, tim divisi semua. Ya kalau misalnya kita lihat perbandingan di Piala FA atau Carabao Cup itu dari divisi 1 sampai bahkan Piala FA tuh sampai divisi berapa gitu kan, sampai Nation League gitu kan yang ikutnya gitu. Nah, apakah PSSI sanggup untuk mengakomodir itu? Ya lo juga tahu bahwa di liga bawahnya Liga 4 masih rame gitu kan. Liga 3 masih rame dengan ya permainan yang di luar nalar gitu kan. Keputusan wasit yang kontroversial gitu ya. Jadi sebenarnya Piala Indonesia tuh bagus untuk menambah jam bermain tim-tim di Liga Indonesia gitu. Pemain-pemainnya lah gitu kan. Kalau misalnya di Liga 1 sekarang ada beberapa pemain yang menit bermainnya cuma sedikit misalnya. Atau bisa jadi ajang Piala Indonesia kan bisa jadi waktu menit bermainnya pemain-pemain muda. Nah itu bisa jadi solusi gitu. Iya sebenarnya kalau enggak ada tuh sebenarnya di IBL yang Liga Basket. Itu ada bukan Piala Indonesia, lupa namanya. Jadi khusus untuk pemain lokal. Itu karena musim lalu itu kan udah nambah pemain asing ya di Liga Basket. Nah sama nih kan Liga 1 sekarang nambah pemain asing. Mungkin Piala Indonesia itu bisa jadi ajangnya pemain-pemain lokal buat unjuk diri gitu. Karena kalau dilihat ya, maksudnya di Liga 1 pemain-pemain lokal pemain-pemain asing ini udah mengisi posisi-posisi vital di tim gitu. Semua posisi itu diisi pemain asing gitu. Jadi mungkin pemain-pemain lokal ini butuh jam terbang juga.
mungkin di Piala Indonesia ini gitu loh. Ya karena dengan hadirnya Piala Indonesia ini bukan cuma untuk si pemain ya, bisa jadi buat klub juga untuk menarik sponsor yang lainnya, untuk mendapatkan penghasilan dari hak siar, untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan tiket juga, untuk lebih banyak menghidupkan ekonomi UMKM-nya di sekitar stadion untuk yang jualan-jualan. Jadi sebenarnya Piala Indonesia ini banyak hal positif yang bisa diraih gitu untuk klub, untuk pemain, bahkan untuk federasi juga. Kalau misalnya mau nyari cuan dari sponsor gitu kan bisa nambah juga. Dan lo misalnya ada produk kasih gue 20M nih plus lo dapat Liga 1 sama Piala Indonesia gitu sih. Sekalian ya. Sekalian betul. Okay. Itu ya Piala Indonesia dan Liga Putri yang PR-nya udah kita sebutkan tadi itu ya dari buat PSSI. Nah tapi ngomong-ngomong kalau tadi kan kalau dari Mas Rifki pandangannya gini, Piala Indonesia mungkin bisa jadi ajang pemain-pemain muda. Ya. Nah kita juga tahu kalau pemain muda itu sebenarnya kan udah ada nih EPA. Nah kalau menurut Mas Rifki gimana nih sekarang nih? Oke, kalau misalnya ngebahas EPA ini bukan lagi rahasia inilah, maksudnya udah rahasia umum lah di EPA tuh karena gue cukup terlibat dalam EPA kemarin, bukan terlibat dalam ininya ya, maksudnya karena gue waktu itu kan untuk scouting Garuda Select tuh pemainnya dari EPA dan karena ada kerjasama lah dulu. Nah kalau misalnya sekarang oke lah ada perubahan di EPA itu dengan sistem bermain, bukan sistem kompetisinya. Sistem kompetisi. Sekarang itu sistem kompetisinya udah home away. Sedikit lebih bagus sih sebenarnya. Jadi memberikan menit yang bermain lebih banyak untuk si pemain-pemain mudanya yang bermain. Tapi yang udah jadi rahasia umum kan semua peserta EPA itu meskipun embel-embelnya tim Liga 1 tapi itu kebanyakan pemain-pemain SSB yang kerjasama gitu. Jadi di Indonesia tuh mungkin hanya beberapa klub lah ya kayak Persib, kayak Persija, Persebaya itu udah punya akademinya mereka sendiri gitu. Tapi untuk beberapa klub yang kayak baru promosi itu mereka kerjasama sama SSB nih. Untuk untuk mengikuti EPA gitu. Bukan real akademi dari klub itu sendiri gitu. Itu balik lagi tadi kan soal pembiayaan gitu kan. Tapi ya menurut gua dengan hadirnya EPA ini belum jadi solusi terbaik lah untuk talent pool kita. Oke, terus selain EPA itu kan ada juga Piala Suratin. Nah, Piala Suratin ini ternyata masih sistemnya juga kan dari awal regional terus ke nasional gitu. Di regional pun beberapa daerah tuh kayak cuman 4 tim yang ikut gitu. Jadi persaingannya menurut gua sih masih belum oke ya untuk jadi talent pool kan. Apalagi kalau misalnya kita melihat dari negara-negara ya di Eropa lah. Kalau kita mau mengambil percontohan sepak bola terbaik kan mungkin sepak bola Eropa ya. Dia kompetisinya tuh udah dari kalau di kita kan kompetisi baru dimulai itu usia 15 itu Suratin, 16 itu baru EPA. Tapi kalau di luar itu teman-teman bisa lihat sendiri kompetisinya tuh udah dari mulai bahkan 7 tahun, usia 9 tahun. Dan roadmapnya tuh jelas. 7 tahun mereka apa yang dihasilkan, 9 tahun itu apa yang dihasilkan, 10 tahun, 11, 12, 13, 14. Itu udah jelas itu roadmapnya apa yang harus dihasilkan dari si kompetisi itu. Nah sekarang hadirnya Elite Pro, hadirnya si Suratin, ini belum jelas nih goalsnya tuh mau apa itu. Karena kalau kita belum menemukan goalsnya itu untuk apa, ya menurut gua bukan jadi solusi, malah jadi permasalahan karena usia 15-16 itu jadi usia paling penting penghasil atau penerus untuk timnas Indonesia beberapa tahun selanjutnya gitu. Ya oke lah, yang angkatan sekarang U17, angkatan Kosnova itu bakal jadi tulang punggung timnas Indonesia beberapa tahun ke depan kan U17, nanti ada U19, U23. Mereka kan akan naik. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada kompetisi yang yang rutin setiap minggu main, full kompetisi, itu akan terjadi eranya Evan Dimas lah, eranya Bagus Kavi gitu. Karena tidak ada wadah, tidak ada tempat untuk mereka hasil latihannya gitu kan, kompetisi. Karena beberapa ya contohnya angkatan Bima Sakti kemarin lah. Itu pemain yang jadi mungkin hanya beberapa gitu kan. Pemain yang jadi ya gue bisa mengklaim sendiri pemain-pemain lulusan Garuda Select tuh ya udah kepake gitu.
Nah mungkin dari pihak-pihak swasta atau PSSI bisa menjalin lagi kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk membentuk program-program selain kompetisinya itu. Jadi iya kalau misalnya tadi sih gue baca sih di Twitter kita tuh Oke. bahwa ada yang protes. Menurut admin emang pengembangan usia dini itu harus seperti Harus apa seperti gitu apa, kan. ya? Oh. Nah nih gue coba jawab, coba jelaskan sedikit aja ya. Maksudnya pengembangan usia dini di Indonesia tuh layaknya seperti apa ya, roadmapnya dulu harus jelas nih. Roadmap untuk pengembangan usia dini kita tuh harus seperti apa, alurnya harus seperti apa, tangganya tuh harus seperti apa, usia 7 kita ngejarnya apa, 8 apa, 9 apa, 10 apa. Ya mungkin lo masih ingat lah ketika Sintayong ngelatih timnas Indonesia masih ngajarin passing gitu. Masih. Coach Nova aja kita beberapa kali ngelihat materi latihannya atau video latihannya, dia marah-marah karena passing pemain kita asal-asalan. Nah itu kan harus dijelaskan lagi filosofi sepak bola yang pengen kita dapetin atau kita tunjukin itu apa gitu, kita raih itu apa. Yang kita mainkan lah gitu. Iya, kayak gue dulu SSB oke lah dengan ya mungkin termasuk zaman-zaman jahiliyah sepak bola Indonesia gitu kan. Ya. Kita latihan passing passing salah ya masih dibiarkan bla bla bla. Passing salah oke lah karena lapangan dulu kan hancur-hancur ya. Nah sekarang kan lapangan udah bagus, fasilitas sedikit demi sedikit udah mulai lebih baik. Nah harusnya dengan adanya seperti itu, pengelolaan sepak bola usia dini kita tuh harusnya lebih bagus. Nah usia 7 apa yang mau diraih? Misalnya tentang melatih passing. Usia 9 apa yang mau diraih? Pemahaman sepak bolanya. Jadi ketika usia 15, anak-anak udah masuk mulai kompetisi yang dalam tanda kutip semi profesional, itu anak-anak sudah mengerti bagaimana cara bermain bola yang baik, bagaimana memberikan passing yang baik, crossing yang baik, penempatan posisi yang baik. Nah sekarang timnas dan pelatih timnas tuh masih melatih passing, masih melatih pemahaman taktik itu. Wah menurut gue itu salah besar gitu. Harusnya pemain timnas tuh udah siap pakai aja. Udah siap ya, udah siap main. Udah siap main aja. Pelatih mau pakai 4-3-3, 3-5-2, anak-anak tuh udah paham dulu nih di SSB-nya. Nah itu kurikulumnya juga harus disiapkan. Nah ketika kurikulum udah jadi, ya kompetisinya harus ada. Karena kan misalnya kompetisi Sabtu Minggu lah. Mereka latihan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalnya gitu kan. 5 hari untuk tanding mempersiapkan. Oh nanti kita lawan ini mainnya seperti ini ya. Udah tuh main bla bla tanding. Nah evaluasi pertandingan kemarin. Nah itu kan harus dilakukan berulang kali. Secara rutin seperti itu gitu. Okay. Nah itu yang kemarin gue bersama Garuda Select itu lakukan gitu. Karena anak-anak di sana di Inggris kita bertanding setiap minggu. Setiap waktu itu tadinya hari Selasa sih. Kita kebanyakan hari Selasa mainnya. Habis itu ya evaluasi. Terus lawan pertandingan selanjutnya harus mempersiapkan apa. Evaluasi pertandingan sebelumnya seperti apa. Nah harus seperti itu. Diulang setiap minggu harus ada pertandingan. Sekarang ya mungkin ya teman-teman lihatlah di Jawa tuh sebenarnya kompetisi swasta tuh udah banyak. Tapi kompetisi Sabtu Minggu aja gitu. Iya. Bukan yang dan belum merata. Karena di Jawa rame, di Sumatera hanya beberapa pemain, ada beberapa kompetisi, apalagi di area timur ya masih sangat sedikit karena belum ada sponsor-sponsor yang masuk di situ. Jadi kalau misalnya ngebahas pengembangan usia dini tuh wah lebar banget ya. Dan harus punya ekstra tenaga yang harus dilakukan PSSI. Tapi kalau misalnya PSSI tidak melakukan mulai dari sekarang, itu menurut gue nanti beberapa tahun selanjutnya apalagi udah pasti keganti kepengurusan, wah itu mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari nol lagi sih menurut pasti itu kalau udah ganti kepengurusan. Kalau misalnya sekarang sulit, kalau misalnya sekarang era PSSI yang sekarang Erick Thohir belum bisa menciptakan kompetisi yang oke, buat pondasinya dulu deh, landasannya dulu deh, roadmapnya dulu dibuat, kurikulumnya dibuat dengan pondasinya dulu deh disiapin. Jadi ketika pergantian pengurus itu tidak
mulai lagi dari nol iya. gitu kan. Semoga bisa ngikutin yang udah dibuat itu. Iya, Maksudnya terus kan gitu. buru-buru deh tunjuk direktur teknik PSSI sekarang tuh, karena itu ngaruh banget untuk ke bawahnya gitu kan. Iya kan itu kurikulum juga kan sebenarnya tugasnya direktur teknik. Dan satu lagi yang perlu gua satu lagi yang perlu gua ingetin juga, ketika ada kompetisi di udah mulai berjenjang atau di daerah-daerah udah banyak kompetisi itu, tolonglah PSSI bisa mengirimkan talent scoutingnya untuk datang ke daerah-daerah gitu. Karena pengalaman gue kemarin di Garuda Select, gue keliling hampir 9 provinsi, 11 kota, Zid. Itu potensi di sana tuh benar-benar banyak banget lah. Anak-anak di sana tuh banyak-banyak. Cuman yang tidak kurangnya itu di sana ya kompetisi, terus wadah mereka untuk mengeluarkan bakat mereka itu nggak ada. Karena setiap gue datang ke sana, gue tanya, sebelumnya udah pernah ada talent scout yang kesini belum ngelihat kalian bermain? Nggak ada coach. Nah jadi bakat-bakat di sana itu ya banyak, tapi tidak ada yang memberikan edukasi di sana, melihat mereka bermain langsung di sana. Itu ya perlu diperhatikan juga lah oleh PSSI untuk menyiapkan tim talent scoutingnya untuk datang-datang ke daerah gitu sih. Iya, jadi nggak cuman ke luar negeri talent scout kita juga di. Iya, jangan cuman talent scouting nyari. Ya nggak masalah gitu, nggak masalah mau talent scouting nyari pemain-pemain keturunan di luar sana yang punya kualitas, tapi tetaplah di kita meskipun tidak bisa tidak bisa untuk tim nasional, tapi setidaknya PSSI mau turun ke bawah memberikan edukasi lah untuk pemain-pemain kita untuk lebih paham. Jadi kualitas itu nanti setara aja, pemain-pemain keturunan yang berkarir di luar itu akan setara kualitas sama pemain-pemain yang ada di daerah gitu. Ya, kalau kompetisinya itu diperbaiki segala macamnya, kurikulum, kompetisi dan lain-lain, itu dia. Betul. Nah, balik lagi kayak tadi soal kata Mas Rifki, kenapa masih banyak pemain-pemain muda, tim-tim Liga 1 bikin EPA ya dari SSB luar. Nah, menurutku itu salah satu memang finansialnya, dan salah satu yang harus diperketat itu soal lisensi klubnya itu. Oh, oke. Ya. Standar lisensi klub buat main di liganya itu. Karena musim ini, nah lagi-lagi kita selalu banyak banget kasus penunggakan gaji itu. Oke. PSM tiap tahun selalu ada, PSIS ya kan. Terus Liga 2 Persikabo yang paling kacau waktu itu juga, sampai pemainnya curhat di depan supporter segala macam. Mungkin kalau memang si standar lisensi ini diperketat gitu ya, mungkin sesuai AFC atau sesuai FIFA, mungkin kasus-kasus sedemikian rupa itu bisa berkurang gitu loh. Oke. Ada lagi kayak tim-tim main di stadion yang kurang layak, penerangan stadionnya kurang. Coba kita kasih contoh kayak di Liga Inggris dulu, Luton Town waktu promosi, dia tuh banyak banget kekurangannya. Tapi ya itu kalau misalkan dia nggak memenuhi aspek-aspek yang harus dipenuhi dari FA itu ya, itu nggak bisa main tuh di IPL. Harus tetap main di Championship tuh. Cuman akhirnya mereka bekerja keras buat tingkatin keamanan stadion dan fasilitas-fasilitas stadion lainnya. Sayangnya di Indonesia nih kayaknya belum ada nih Mas. Kalau menurut Mas Rifki gimana kalau soal standar lisensi ini? Kan ya standar lisensi kan salah satu hal yang harus, menurut gue itu udah nggak bisa ditawar lagi lah. Karena itu kan menyangkut nanti ketika timnya lolos ke Liga Champions Asia atau kompetisi Asia lainnya gitu kan, yang ASEAN Cup dan lain-lain, itu kan diperhatikan gitu. Dan menurut gue sih setuju dengan yang lo bilang bahwa lisensi klub ini bisa ngebantu dalam tanda kutip klub ini bertanggung jawab terhadap pemainnya lah. Itu dia. Terhadap pemainnya, masalah gaji, masalah apa dan lain-lain, kesejahteraan pemain gitu kan. Nah itu dengan ada lisensi klub ini emang menunjukkan bahwa levelnya udah level up lah, naik gitu kualitas kompetisi kita. Tapi kalau misalnya lisensi klub masih bisa ditawar bahwa kan ya beberapa tahun kemarin kan cuman yang lolos lisensi cuman 10, 8 itu kan ya menurut gue bukan hal yang harus terjadi hal seperti itu. Bahkan ya harusnya PSSI bisa tegas, lo main di kompetisi Liga 1 gak punya lisensi, ya udah lo balik lagi Liga 2 gitu kan dengan 18 klub. Nah sekarang bisa tidak ketatnya lisensi klub,
kasus-kasus ya pemain belum digaji lah, ada tunggakan bla bla bla, itu hal yang menurut gue jangan sampai terjadi seperti itu sih. Apalagi lo tahu kan sekarang liga kita nih turun nih peringkatnya disusul sama Kamboja gitu kan. Sama Kamboja tuh. Itu menurut gua karena tidak keprofesionalan bukan hanya klub ya, tapi federasi juga sih menurut gua tidak tegas itu sih. Benar itu dia. Karena memang kalau misalkan kita lihat di Jepang ya dulu awal mula mereka membentuk liga J-League itu cuma diikutin berapa tim doang, dikit. Aduh lupa berapa ya, 8-10 gitu. Di artikelnya Bang Dex waktu itu baca. Itu cuma diikutin beberapa tim karena hanya tim itu yang memenuhi standar lisensi gitu loh. Ya itu bisa diterapin juga sih. Iya makanya kan sebenarnya bisa gitu. Cuman mau atau enggak itu aja sih sebenarnya. Dan ini juga berhubungan sama dengan gini aja ya, gue sempat dengar juga sih waktu itu. Misalnya Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang lolos Piala Dunia gitu. Terus Thailand pengen studi banding ke Indonesia, Vietnam pengen studi banding ke Indonesia, Malaysia pengen studi banding ke Indonesia. Studi bandingnya apa gitu? Naturalisasi doang yang bisa dibahas. Misalnya gue pengen studi banding nih, oke yuk datang, dijelasin, oh di kemarin gue melakukan naturalisasi gini. Jadi Thailand melakukan naturalisasi gitu. Kan harusnya kan kayak kita lah studi banding ke Jepang, apa yang dipelajari tentang manajemennya, terus apa namanya pengelolaan kompetisinya. Wasit, gitu kan. Sekarang Malaysia mau studi banding ke Indonesia. Saya presiden sepak bola Malaysia ke Pak Erik tuh, Pak Erik saya mau studi banding nih. Oke. Oh iya kemarin kita melakukan naturalisasi doang gini. Gitu kan. Karena Indonesia satu-satunya peserta Piala Dunia dari ASEAN bisa gitu kan. Lucu gitu. Jadi ya tetap harus inilah timnas kita baik, tapi dia di bawahnya harus tetap baik sih. Ya itu dia profesionalisme yang lagi-lagi kita tebelin gitu ya kalimatnya, profesionalisme. Karena beberapa minggu yang lalu, kayaknya minggu lalu ya, yang drawing Liga 4. Aduh ini kacau nih, ini nggak tahu ya. Idenya udah bagus buat ngadain Liga 4 ya kan musim ini gitu. Cuman eksekusinya ternyata belum matang. Terkesan asal-asalan juga. Yang penting jadi aja dulu. Yang penting jadi. Kan aneh juga sebenarnya. Itu kan di mana letak profesionalisme kayak. Lagi-lagi yang kayak gitu. Iya. Gue sih sebenarnya waktu munculnya Liga 4 nih setuju gak setuju sih sebenarnya. Karena pengolahan Liga 1, Liga 2, Liga 3 aja belum begitu bagus ya maksudnya. Tapi hadir lagi Liga 4 gitu. Oke lah itu jadi wadah untuk klub-klub di daerah, klub-klub yang sebenarnya punya kualitas untuk muncul lah. Kayak ya mungkin kayak Persis Cilegon yang dulu dibeli sahamnya sama Rans United atau tim-tim yang lain gitu. PPSM Magelang kan itu di Liga 4 gitu kan. Iya. Liga 3 apa Liga 4 gitu gue lupa. Itu kan jadi dengan pengolahannya dalam tanda kutip masih asal-asalan banget lah. Gitu masih kan. Asal jadi yang penting ada dulu. Iya, ya mungkin pengen niruin Liga Inggris dengan Premier League-nya, Championship-nya, League 1, League 2, terus Nation League gitu kan. Pengen mungkin ada klub-klub seperti klubnya si Deadpool tuh sama Wrexham gitu kan. Pengen ada muncul-muncul seperti itu gitu kan. Tapi ternyata ya itu malah jadi bukan batu sandungan ya jadi hal yang memunculkan keborokan PSSI gitu. Iya. Ya dengan adanya kemarin drawing tuh itu drawing aja udah seperti itu, apalagi nanti di lapangan bro, pemilihan wasitnya seperti apa gitu. Permainan di lapangannya kan kita belum tahu gitu. Itu bisa ya udah bukan rahasia umum lah teman-teman, mungkin sobat pandit bisa tahu lah gimana pelaksanaan di Liga 4. Itu banyak banget keributan, tiba-tiba wasit new peluit asal-asalan, penalti asal-asalan gitu kan, keributan di mana-mana. Itu kan jadi ya udahlah, maksud gua kalau emang mau buat tuh benar-benar harus dipikirkan lah. Pikirkan profesionalisme. Gak bisa asal-asalan gitu. Iya, itu dia. Bahkan memang sebenarnya ada respon yang bagus lah gitu, kayak drawingnya diulang. Sayangnya tidak ada di usutnya itu. Pada akhirnya alasan sakit gitu
gitu kan, itu kan gak masuk akal juga Iya. sebenarnya. Kalau sakit ya ngapain dia ngedrawing gitu kan, ada orang lain, masih yang ada orang lain gitu kan. Ya masa PSSI cuma satu orang ya, kalau Iya kan kalau nggak aneh bohong tuh makanya. pinter-pinter lah gitu. Iya gitu loh. Statementnya tuh aneh. Dan ini juga kemarin kan rame juga tuh karena pas drawing ulangnya banyak yang bilang itu kayak katanya direkam terus tiba-tiba mati gitu kan. Itu ya Allah, menurut gua aduh apalagi sih, ya udahlah, netizen tuh udah pintar, Udah pinter. bapak-bapak pengurus di sana, esko-esko tuh netizen tuh udah pinter lah Pak. Karena lu mau melakukan manipulatif seperti apapun, netizen tuh pasti aja bisa nemuin celahnya. Jadi menurut gue udah stop lah main-main hal seperti itu. Iya. Ya mungkin di luar, bukan hanya di Indonesia ya, maksudnya di liga-liga luar tuh ya terjadi mungkin ya seperti Iya, itu gitu terjadi. kan. Tapi ya pinter-pinter dikit lah kalau mau maksudnya- ngapa-ngapain maksudnya gitu. direkam live gitu kan, menampilkan hal-hal yang kayak gitu kan gimana, nggak enak juga dilihat mata. Ya. Itu jadi PR lah, profesional PSSI harus benar-benar diperbaiki. Kan udah banyak jargon atau hashtag sepak bola kita keren nggak gitu kan. Sepak bola kita keren gak tuh? Ya itu harus dipertanggungjawabkan gitu kan, harus statement kayak gitu harus benar-benar dipertanggungjawabkan sih menurut gua. Oke, nah. Apalagi Zid. Ya sebenarnya kalau yang aku baca-baca kemarin di akun-akun bola banyak yang ngeberitain soal roadmap PSSI. Oke. Ya. Jadi Erick Thohir, Ketua Umum PSSI gitu udah mempresentasikan roadmap Timnas Indonesia atau PSSI ke DPR. Oke. Nah, tapi kalau yang aku baca di sini ya, sebenarnya roadmap itu masih dalam hal target yang harus dicapai. Oke. Misalkan Timnas U17 harus ke ini, ke Piala Dunia gitu tahun segini. Terus ada beberapa kayak ada 3 masa. Yang pertama pengembangan pemain gitu. Tapi belum ada, maksudnya di berita ya, belum ada hal-hal yang rinci yang kayak Mas Rifki tadi dijabarin tuh, kayak U9 apa nih yang harus dicapai. Dia bisa passing, dia fun dulu aja nggak apa-apa, tapi passingnya harus bener gitu. Nah itu hal-hal detail kayak gitu sebenarnya belum ada. Kalau misalkan kita bandingin mungkin sama punya Jepang udah lebih rinci lagi gitu, bahwa U15 misalkan tidak ada beberapa target yang gak dicapai. Kayaknya ini orang gak bisa jadi pemain profesional deh. Lu bisanya jadi pemain fun football deh. Nah kalau Jepang sebenarnya udah kayak gitu. Oke. Kalau Jepang. Nah kalau di Indonesia roadmapnya katanya udah ada, cuman belum rinci. Kayaknya itu aja sih kalau menurut Mas Rifki. Dengan roadmap yang itu gimana? Baik lagi, berarti roadmapnya tuh untuk timnas ya. Sebenarnya iya. Untuk timnas ke atas ya. Jadi untuk main di Piala Dunia di tahun 2034 Iya gitu kan. Gitu sebenarnya target yang dicapai sebenarnya. Jadi roadmapnya itu hanya baru semacam target ya. Target. Ya menurut gue sih dengan ya itu bukan roadmap sih. Itu target namanya. Kalau misalnya roadmap tuh yang tadi lo bilang di Jepang U15 si pemain kalau misalnya gagal, si pemain ini bisa meneruskan lanjut karirnya atau enggak gitu kan. Karena di Indonesia kan ya udahlah asal latihan terus tanding sampai tahu-tahu umurnya udah 20. Iya. Banyak itu kan jadi memutus masa depan si anaknya gitu kan, karena beberapa pemain juga rela meninggalkan pendidikannya gitu kan. Nah kalau misalnya udah ada roadmapnya jelas U15 ini anak kayaknya nggak bisa berkembang, ya udah berarti kan si anak itu udah tahu nih, oh gua gagal udah gua fokus ke pendidikan. Nah harus dengan hadirnya roadmap itu menurut gua bisa membantu pemain-pemain ya di usia dini, usia muda yang dan masih memaksakan untuk jadi pemain bola gitu. Jadi kecewanya jangan terlalu ini ya. Iya, jangan terlalu lama lah. Udah kalau misalnya lu udah kualitasnya ternyata sesuai dengan roadmap atau kurikulum tidak bisa berkembang, ya udah lu beralih jadi yang lain. Jadi apa gitu, jadi yang lain. Nah iya, karena memang Jepang juga udah punya parameter pemain jago tuh yang cocok buat timnas Jepang tuh apa sih gitu loh. Mereka tuh udah punya gitu. Intelijensianya, tingginya gimana, berat badannya kayak gimana, posturnya gimana. Bahkan mereka udah punya back tuh harus kayak gimana, tingginya harus segimana.
gitu. Dia harus paham apa aja. Itu udah ada sebenarnya gitu. Ya itu sama yang kemarin gue lakukan di Garuda Sedang. Jadi gue punya itu. kriteria sendiri ketika back tuh harus tingginya minimal seberapa, kiper harus seberapa, terus gelandang seperti apa gitu kan, penyerang harus seperti apa gitu sih. Iya, sebenarnya ya itu. Sebenarnya roadmap yang rincinya itu, detailnya itu bisa ngebantu perkembangan karir si pemain juga ya kan. Mungkin di usia muda kayak zaman dulu kayak kasusnya siapa ya? Ada mungkin dia dulunya striker kayaknya, tapi setelah dilihat lu lebih cocok jadi pemain tengah deh. Jadi dimundurin tengah gitu, akhirnya berhasil. Kan sebenarnya banyak kasus juga seperti itu gitu. Nah mungkin roadmap itu bisa ngebantu dalam hal-hal yang seperti itu. Harus kita tagih terus lah roadmap nih, karena ya jangan cuma target doang, jangan cuma memperbaiki timnasnya doang, tapi roadmapnya harus jelas di bawah. Kurikulum juga belum ada juga kan. Apalagi Jit, masih ada gak nih keburukan? Ada keburukan, PR sih apalagi nih? Yang terakhir dan yang paling utama gitu, karena ini sebenarnya menyangkut janjinya Pak Erick Thohir juga kan waktu itu. Oke. Waktu mencalonkan diri. Tragedi Kanjuruhan. Oh iya. Tragedi Kanjuruhan. 3 tahun nih. Iya. Sebenarnya kalau dari kabar terbaru ya, sebenarnya dari pihak klub Arema itu mereka udah ngumpulin keluarga Kanjuruhan dan katanya sih kayak apa ya, memberikan santunan kalau kayak gitu ya sebenarnya. Oke. Dikumpulin, jadi Arema ini kan mau main di Kanjuruhan lagi gitu ya. Entahlah itu etikanya di mana gitu, nggak ngerti saya juga. Tapi tiba-tiba mereka mau main di Kanjuruhan lagi, terus jadi nanti keuntungan tiket itu bakal dikasih 3% ke korban Kanjuruhan. Oke, 3%. 3%. Dan manajemen Arema juga punya ide buat bikin merchandise nantinya, dan yang nantinya bakal 100% keuntungan itu dikasih ke korban Kanjuruhan itu, ke keluarga korban itu. Tapi sayangnya kalau beberapa kali aku wawancara keluarga Kanjuruhan itu, keluarga korban gitu, mereka tuh sebenarnya lebih kritis ke arah proses hukumnya gitu, penyelesaian hukumnya yang memang belum seadil-adilnya sebenarnya kayak gitulah kita sebut, karena di tahun 2013 terakhir juga ada terdakwa yang udah dibebaskan gitu. Wow. Salah satu polisi yang petingginya yang nyuruh buat ini gas air mata itu udah dibebaskan. Dan terakhir juga waktu itu aku pernah bikin artikel salah satu yang terdakwa juga itu udah dikeluarin dari polisi, cuman udah ngejabat di yang lain gitu. Sebenarnya kayak gitu. Nah, yang sebenarnya kita tagih sebenarnya itu ya kan, proses hukum yang mungkin PSSI bisa membantu, karena itu kan salah satu janji Erick Thohir juga tuh, Mas. Kalau Mas ya belum ada speak up yang statement yang jelas atau statement yang tegas dari Pak Erick Thohir bahwa ini kasus Kanjuruhan tuh mau dikemanain gitu. Belum ada usut tuntas yang jelas gitu. Yang tadi lo bilang bahwa beberapa terdakwa lah ya, disebutnya beberapa terdakwa udah bebas gitu. Terus hukumannya berapa? 6 bulan, cuma 6 bulan. Ya, anjir lu 130 orang meninggal, itu dihukumnya cuman 130-an gitu. Terus siapa yang bertanggung jawabnya dari pihak Arema pun tidak ada panpelnya. Terus yang bertanggung jawab di di PSSI-nya apakah ada? Itu kan belum terusut secara tuntas gitu kan. Terus dengan pemilihan sekarang Arema mau main lagi di Kanjuruhan. Terus kemarin Stadion Kanjuruhan dibaguskan gitu kan. Itu kan salah satu, ya menurut gue tuh salah satu menghilangkan barang bukti gitu kan. Terus ya pintunya dimonumenkan gitu. Itu stadion angker bro. Itu udah 130 orang meninggal di sana. Sekarang Arema mau main di sana. Wah menurut gue sih nggak ini sih, menurut gue nggak beradab sih. Nggak masuk akal juga gitu maksud jatuhnya. Terus gue kemarin baca di tweetnya siapa gitu ya. Gue lupa baca tweetnya siapa. Terus kalau Persebaya main di Kanjuruhan, lo Arema udahlah kasih aja kemenangan buat Arema gitu. Iya kemarin. Nah minggu depan itu bakal lawan Arema. Ya makanya kan. Jadi kayak ya menurut gue sih dengan belum ada statement atau usut tuntas yang jelas dengan Kanjuruhan ini bakal jadi PR
PSSI Terus-terusan. terus-terusan tiap tahun. Iya, karena Tiap mereka ulang tahun itu wajib banget ditagih tuh usut tuntas tentang kejuruhan. Makanya. Jangan ya sekarang mungkin udah mulai sedikit menghilang lah pembicaraan tentang kejuruhan. Tapi ya gue mengajak teman-teman juga kita harus tetap usut tuntas tentang si kanjuruhan ini sih. Ini bukan mencangkut satu atau dua nyawa, ini seratusan orang bro gitu. Betul. Kalau misalnya dilepaskan gitu aja ini udah enggak ini ya. Itu dia. Intinya memang nggak ada sepak bola yang seharga nyawa sebenarnya. Iya itu. betul, ini harus benar-benar usut tuntas sampai kapanpun, sampai belum ada ketegasan atau statement yang jelas tentang kanjuruhan ini kita harus tetap kejar bro. Betul. Nah ya mungkin itu aja mas. Oh itu cukup deh? Atau masih banyak lagi nih keburukan? Ya sebenarnya ada, cuman kayaknya belum kita runut lebih banyak gitu ya. Oke boleh nih buat teman-teman nih yang tadi kita jelasin di ruang Pandit hari ini. Kalau misalnya masih adakah PR PSSI yang lain yang harus diselesaikan oleh PSSI ke depannya, kalian bisa klik di kolom komentar. Oke, intinya usia 95 tahun itu bukan cuman ajang selebrasi, tapi jadi ajang refleksi diri buat Federasi PSSI. Oke. Cukup sekian Ruang Pandit hari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.